Ibu mau jadi ibu yang sangat dicintai anak gadis remajanya kan? Coba bikin aja gini. Patokannya di sini. Paham ya? Oke? Jam berapa ya? Nggak lihat jam. Hah? Oh, sampai jam 3 kan? Nah ini dia ya. Nah ini di sini. Jadi 14 hari ke-14 dia ya berapa hari sebelumnya tuh udah enak nih Bu. Sini juga enak. Ini, tapi kalau bisa nih, ini nih. Ya, 1 2 3. Ya seminggu sebelum mens itu, udah deh Ibu nggak usah kasih nasihat aja lah Bu. Pokoknya peluk aja. Ingat bahasa kasihnya. Masih ingat pelajaran bahasa kasih? Kalau anak perempuannya bahasa kasihnya sentuhan fisik, Ibu peluk aja. Ya. Anak saya aja kadang-kadang dia punya masalah, saya nggak bisa pecahkan. Kenapa? Perempuan nggak minta pemecahan masalah. Dia cuma mau didengarkan saja. Ya, Ibu juga kalau curhat sama suami gitu ya. Abi, Umi cuma curhat doang ya. Dengar aja, ngomong gitu. Nah, tetapi Bu, otak laki-laki setiap mendengar curhatan istrinya, karena dia bertanggung jawab, maka ya dia akan memberikan solusi. Jadi kalau suami ibu curhat, ibu berikan, suami ibu kasih solusi, ibu harus bilang dalam hati ibu bahwa dia sangat bertanggung jawab. Abi, aku sakit kepala, minum obat. Ya Allah, tanggung jawab banget. Padahal bukan itu. Makanya suami saya kalau dengar saya curhat, dia pinter. Dia tanya sama saya, mau pakai solusi apa enggak? Daripada debat kusir. Ayah, aku malas banget ya, capek banget ya ngantar anak sekolah kalau pagi-pagi. Ya, kata suami apa? Ya sudah, pakai supir aja. Supir mahal lagi ayah zaman sekarang. Ya udah Gojek aja. Apalagi Gojek sekarang nggak bisa dipercaya semuanya. Serba salah kan? Terus kata suami saya apa? Katanya capek. Nah, perempuan manapun, umur berapapun, kalau lagi curhat, dengar saja, simak saja. Kalau nampaknya dia curhat merupakan sesuatu yang menjadi sebuah keletihan atau ya penat, ibu harus bilang, kamu lagi capek sayang, udah istirahat aja. Ya, paham ya Bu? Oke. Kan yang penting kan anak sekolah apa Bu yang paling penting? Ujiannya aja deh. Ya, kenapa? Karena di masa SMP itu, mudah-mudahan guru-guru SMP paham lah tentang perubahan-perubahan ini. Ya, jadi kalau dia ada jerawat, dia dulu sekolah, udah kasih aja dulu Bu. Ntar juga dia gelisah. Pagi-pagi gembira, yeay nggak sekolah. Jam 3 udah mulai gelisah. Aduh, bosan amat ya di rumah. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan sosial umur-umur segitu. Ya, kasih aja nggak apa-apa. Makanya harus berbaik-baik dengan wali kelas. Dan ibu harus kalau minta izin anak japri, jangan di grup. Malu-maluin jerawat 1 libur. Nah sekarang otak remaja lelaki, siapa anaknya laki-laki di SMP? SMA. Oh, enak Bu punya anak laki Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Atas segala hal ya. Mari kita bicarakan lelaki. Masya Allah ya. Nih Bu, hormonnya wah sama. Antara 9, 10 main naik, tung 11, 12, 13, oh ya 15, ini 20 nih, 20, 25 kenceng, tung. Tapi dia gitu tuh Bu, stabil ya. Sampai umur 100 tahun dia nggak turun-turun Bu. Jadi anak laki-laki kita atau laki-laki siapapun, sampai kalau dia dikasih umur oleh Allah 100 tahun, spermanya nggak habis. Berkurang dikit, coba lihat tuh grafiknya. Dibanding kita tadi gimana? Dup, dup. Ya, langsung habis, bis. Ini enggak. Ya, nah, tapi ini yang lagi bagus-bagusnya sini. Range antara 23, 24, 25, ya sampai 30 lah. Siapa yang punya anak laki-laki Bu? Yang tadi masih SMP. Boleh nikah umur berapa? Hah? Kenapa Bu? Jangan dulu. Orang tanya boleh nikah jam umur berapa? Boleh nikah umur berapa Bu? Yang laki-laki Bu? Hah? Lulus S2? Lulus SMA boleh Mbak Ibu? Luar biasa. Anaknya laki apa perempuan Ibu? Oh laki. Jangan sampai Ibu anaknya perempuan. Makanya boleh lulus SMA. Lulus SMA berarti umur berapa? Hah? Kita dengar ya Bu. Otak laki-laki baru matang di atas 20 tahun. Ya. Kasih sekolah lah dulu semester 3, 4 lah ya. Gitu ya. Tapi jangan juga kebablasan umur 35 baru nikah. Kenapa? Ini udah mulai turun loh. Sperma lagi keren-kerennya tuh antara range 22, 23, 24, 25 sampai 30 tuh lagi bagus-bagusnya sperma. Dan performa laki-laki fisiknya tuh lagi bagus-bagusnya usia itu. Sebagai suami, sebagai ayah, masih kuat Bu, gendong-gendong Bu. Ya. Abi bantuin gendong. Abi bantuin angkat barang, masih kuat. Kalau 35 dia sudah mulai turun. Ya. Dan masalahnya juga kalau terlalu lama kita nikahkan,
Kasihan. Kenapa? Dorongan testosteron ini dahsyat juga, Bu. Ya. Laki-laki mulai akil balik ditandai dengan apa? Mimpi basah. Kita juga sudah pernah belajar dulu ya, tapi nggak apa-apa saya ulang, barangkali yang belum dengar juga. Mimpi basah pertama kali terjadi pada remaja laki-laki di usia 9 sampai 14 tahun. Ada juga yang paling telat-telat 16 tahun. 3 SMA baru lulus SMA baru mimpi basah. Ada juga yang begitu. Tapi ya masih normal, tetapi lebih bagus antara 9 sampai 14. Ya. Nah, mimpi basah umumnya terjadi secara periodik, Bu ya. Jadi mimpi basah nggak cuma satu kali ya, Bu. Dia per 2 minggu atau 3 minggu sekali. Ya. Jadi kayak orang mens. Kalau mens itu kan prosesnya adalah ovum atau telur di ovarium matang, kemudian dia keluar kan. Karena tidak dibuahi, dia jalan ke lapisan rahim. Lapisan rahim Allah ya selalu mempersiapkan, walaupun orang perempuan itu belum nikah atau tidak, selalu dipersiapkan untuk menebal. Makanya pada saat tidak dibuahi, telur dan lapisan rahim ini meluruh, namanya istilahnya meluruh. Ya. Nah, laki-laki juga 3 minggu sekali testisnya penuh sperma yang harus dikeluarkan. Karena belum menikah, maka dia keluarnya biasanya lewat mimpi. Nah, dia bangun basah. Oke. Terkadang nggak ada mimpinya, Bu. Tahu-tahu basah. Karena dia sangat lelap sekali tidurnya. Tapi karena testisnya sudah penuh sperma, dia keluar. Tapi lebih banyak juga diiringi dengan mimpi. Kenapa? Karena sperma ini kalau mau keluar itu ada dorongan sensual atau dorongan syahwat. Walaupun dia belum berhubungan intim, terbawalah dalam mimpi. Maka mimpinya mimpi erotik, Bu. Ada yang mimpi pelukan sama perempuan, ada bahkan mimpi bersenggama sama perempuan. Tapi kan memang itu sunatullah, Bu. Jangan ibu marahin. Nanya lagi ibunya. Kamu tadi malam mimpi basah mimpi apa? Siapa itu perempuan? Gak usah. Kepo banget sih. Ibu, itu anak gak lihat mukanya perempuan itu. Ya, dari penelitian, dari riset pada mimpi basah itu anak gak lihat mukanya siapa. Walaupun itu beberapa orang-orang sufi mengatakan itu calon istrinya, cuma nggak kelihatan. Jadi ibu nggak usah terlalu tanya. Udah biarin aja, itu sesuatu yang secara alamiah. 3 pekan sekali, atau ada yang cepat 2 minggu sekali. Kalau dia makan toge 2 minggu, 2 minggu sekali. Toge lagi. Sian toge. Ya, nah itu tadi. Nah, ibu biasanya sebelum mimpi basah atau air mani yang keluar sering didahului oleh, tolong di sana Mas Rudi, halo. Nah, sudah hop, punten ya ibu ya, cairan sperma kayak gini ya Bu, maaf ya. Ini ukurannya sekira kurang lebih 5 mili. Ya, kurang lebih 5 mili, 1 sendok teh. Tapi jangan juga ngajarin anak, nah seandainya kamu mimpi ada 1 sendok teh sperma, nggak bakal dia ukur. Kenapa? Dia udah rembes di celana dalamnya. Ibu, cuman ini buat perkiraan kita, kebayang nggak 1 sendok teh? Tapi ini isinya 500 juta sperma loh, Bu. Luar biasa ya. Iya. Makanya kalau ibu tahan anak ibu baru umur 35 tahun boleh nikah, bayangin 3 minggu sekali keluar begini, Bu. Kebuang-buang. Ya. Dan masalahnya setiap mau keluar ada syahwat birahi yang muncul, yang mendesak dari dalam. Oke. Nah, biasanya nanti bedanya ya, kalau misalnya mimpi basah dia hanya celana dalamnya saja dan dia agak lengket-lengket. Tapi kalau basah kena spray dan bantal guling itu ngompol. Jadi kalau ajarkan anak-anak bedanya ngompol dan mimpi basah agak lengket, baunya khas seperti daun akasia. Tahu nggak daun akasia? Zaman kita kecil dulu ada di jalan-jalan ya. Itu bau sperma, Bu. Yang tahu cuma ibu-ibu doang. Kalau lewat di situ, bau spermanya. Padahal daun akasia ketiup angin. Makanya sekarang nggak boleh di akasia di jalan. Takut ibu-ibu yang bawa mobil langsung distract. Ya, itu, dan hanya basah di celananya saja. Terkadang anak laki-laki nggak paham. Ya, Bu. Kalau ibu anak lakinya bilang, "Bunda, aku belum mimpi basah," tapi sudah mulai suaranya berubah, mulai ada tumbuh kumis atau bulu-bulu di ketiak, atau maaf di alat reproduksinya, walaupun kita nggak boleh lihat kan, itu sudah mimpi basah. Karena itu tanda sekunder. Ya. Karena kadang-kadang anak-anak nggak paham. Kenapa? Rupanya ya cairan maninya itu spermanya cepat kering. Dia tidur di bawah AC. Jadi dia nggak rasa kalau itu sudah kencing atau sudah mimpi basah. Paham ya, Bu? Nah, ibu-ibu yang punya anak laki kayak saya dulu, semasa anak-anak mulai remaja 6 SD itu kerjanya ya, kan anak saya 4. Setiap kamar mandi kan ada baju kotor kan, celananya saya angkat begini. Beda tuh bau pesing sama bau sperma, Bu. Ibu-ibu lebih tahu lah. Angkat. Atau lihat. Ya, kenapa sih Bu Aisyah kepo begitu? Bukan, supaya mau ajarkan anak untuk mimpi basah pergi mandi.
Nah, di awal-awal itu harus kita dampingi. Nanti kalau sudah terbiasa, biasa loh, Bu. Bahkan anak saya yang keempat, mimpi basah nggak mimpi basah, pokoknya setiap hari dia mandi wajib udah. Daripada gua salah katanya. Apa bedanya dengan mandi biasa kita sampoan katanya, yang penting gua niatin. Iya begitu. Bagus juga, Nak. Ya, kan gini. Nah, namun sebelum air mani itu keluar, dia keluar dulu di awal-awal paginya. Sering disebut air mazi. Dia keluar pada saat aktivitas, Bu. Sebelum malamnya keluar ya. Ya. Lagi main basket, trot ada dikit. Lagi main drum, lagi main musik. Aduh, bahkan dia saking tegangnya, ulangan matematika keluar tuh cairan. Di awal dulu, di ujung-ujungnya dulu, belum yang semuanya. Nah, kalau air mazi yang keluar, kesepakatan para ulama adalah ya, bersihkan saja air mazi itu dengan tisu basah atau cipratan air. Dia sudah bisa wudhu dan tegakkan sholat. Karena siapa tahu main basketnya keluarnya pagi-pagi, Bu. Ya, mau sholat zuhur kan di sekolah. Makanya para ulama menetapkan hukumnya adalah bersihkan saja air mazinya, ya, kemudian dia wudhu, sudah bisa sah untuk melakukan sholat. Bayangkan kalau ya hukum ini tidak lentur, harus dia mandi wajib juga. 50 anak di sekolah itu. Kamar mandinya berapa? Ya, iya. Dan pasti pada malu keluarnya. Kenapa? Basah rambutnya. Ya kan? Ketahuan ya habis mandi ya. Enggak keringat ya. Ya gitu. Paham ya, Bu? Nah, biasanya 1 hari sebelum air mazi keluar ini ada gejolak dari dalam. Saya waktu itu pernah cerita, bukan? Kalau ada anak kita minta olahraga tiba-tiba malam hari, bisa saja ada desakan ini. Iya, Bu. Aku mau main basket dong, Bu. Hah? Pas jam 8 malam. Besok aja, Nak. Tetap kita nego ya. Besok aja, Nak. Sebentar aja, Bu. Sebentar aja. Kasih, Bu. Iya, Bu. Bun, aku mau futsal dong. Lihat jam. Ih, 8:30. Iya. Besok aja lah, Nak. Tetap negosiasi ya, Bu. Siapa tahu itu dia karena diajak teman. Besok aja, Nak. 8:30 udah malam. Sebentar aja. Berarti itu ada dorongan. Pokoknya kalau ada kalimat sebentar aja itu pasti dorongan, Bu. Ya, dia akan ada dorongan. Nah, kita paham aja, Bu. Oh, bisa jadi mau mimpi basah. Izinkan aja, Bu. Ya, Nak, take care ya. Hati-hati ya, Bu. Ya, Nak ya gitu. Kita bilang sama anak kita begitu ya. Hati-hati, Anak. Ibu ganti-ganti ya. Kalau anak pergi nggak cuma hati-hati aja. Tuh anak udah biasa ntar. Take care ya, Nak. To be alive is to be alive. Gitu dong. Ya. Jaga diri ya, sayang. Jadi jangan cuma hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati ya. Tuh anak udah siap-siap. Ntar gue mau bilang hati-hatian. Take care ya, Nak. Jaga diri ya, Nak. Gitu ya, ganti ya. Nah itu. Atau misalnya yang seneng musik, itu selalu ada dorongan mau main musik malam-malam, Bu. Dulu saya banyak cerita kan, anak saya Kakung seneng banget main drum. Ya, bayangkan dia jam 12 malam tiba-tiba mau main drum, tapi minta izin dulu. Kami punya studio, Bu. Cuman kalau jam 12 malam, walaupun di studio, kedengeran sampai tetangga, Bu. Paham ya, Bu? Oh, iya. Jadi kasih aja, sebentar aja ya, Nak ya. Iya, Bu, mau main. Sama tadi waktu anak kita minta, Bu, main futsal ya malam-malam, gitu ya. Terus kita sudah nego, dia bilang sebentar aja, kasih aja, Bu. Ibu aja yang tahu bahwa dia bisa jadi mau mimpi basah. Tapi jangan juga menuding, Bun, mau main futsal, mau mimpi basah ya. Nggak usah lah. Pokoknya ilmu kadang-kadang buat kita rahasia, Bu. Ya, sama seperti suami saya, waktu Kakung main drum malam-malam kan dia dengar tuh, walaupun di studio. Saya masuk kamar, ayahnya marah tuh. Kenapa Kakung main drum malam-malam? Tetangga terprotes lagi lewat WAG katanya. Shh, mau mimpi basah. Oh ya udah. Bapaknya juga paham, ya. Kalau saya misalnya larang dia, kemudian dia masuk kamar, dia punya gadget kan? Ah, itulah bisa mengakses pornografi. Kalau kita tahan. Ada lagi anak saya sedang banget main, tiba-tiba minta izin main malam-malam. Bu, sebentar aja, aku main sebentar aja, setengah jam. Oh, udah tahu nih saya ada dorongan, daripada saya bilang tidak, saya masuk kamar, dia masuk kamarnya, dia dengan mudah mengakses, kasih aja sih. Apa, Nak, main apa? Kalau game online Dota bisa lama loh, Nak. Enggak, Bu, cuman main biasa aja. Oh ya sudah. Ya, karena memang laki-laki begitu, Bu. Bayangin ini 3 minggu sekali. Atau berapa tadi? Yang sering makan toge tadi? 2 minggu sekali. Ibu ingat toge, ingat saya, Bu.